Welcome to Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Ya ampun, masih pagi udah dapat aja informasi-informasi di lalu lintas. Iya, tadi aduh aku ngeliat banget. Mobil elit bayar tol sulit. Iya bener banget, aku bingung loh. Padahal itu mereknya mantep banget tuh. Apaan? Terus Merek apaan? boleh disebutin? Merek mobilnya? Merek mobilnya. Bilang dong. Tapi ini hari Jumat nih, TGIF. Ya, terus kenapa? Thank God it's Friday. Oke, Ini weekend udah loh. weekend ya. Iya, kita harus seru banget. Makanya ini untuk pemirsa pagi-pagi seru di rumah pastinya. Kenapa? Ciela. Kenapa harus seru-seruan nih? Ya iya, kita kan memang pagi-pagi setiap pagi ini seru Tapi nih. masa berdua doang? Ah nggak asik kan sama kamu udah bosen. Ada Nik, tenang Nik. Aku tahu kamu udah bosan sama aku, makanya aku siapin bintang tamu Tamu istimewa istimewa, yang bener-bener Bener-bener, boleh dong dipanggilin. Legend. Boleh dong dipanggilin, Lihat kan dong. pemirsa mau tahu. Lihat dong, aku outfitnya udah kayak rapper gini kan. Iya, terus siapa? Iya, Eminem. makanya ini tuh legend nih. Ya udah langsung deh. Langsung ya? Iya. Oke. Ini ada Psycho J. Oh my god. Gokil. Wih, halo. Bang, baik ya? Selamat pagi Bang, boleh pagi. silakan kita Wih. sarapan di sini. Sebelum itu kita tuh harus selamatin dulu Bang Psycho J nih. Karena baru selesai finish di NYC Marathon. Wow. 42 km. Wow. Gila, kalau- Ini maraton yang keberapa Bang? Pertama. Perdana Bang. Yang pertama langsung 42 kilo, silakan Bang Yang di pertama. sini. Tapi sebelum kita mengulik lebih dalam, kita lihat dulu nih video yang satu ini nih. Oke deh, cekidot. Pemirsa, hari ini pagi-pagi seru kedatangan tamu istimewa, yaitu seorang rapper. Pengen kurus, yang punya badan seksi dan terurus. Ignatius Penyami atau lebih dikenal dengan nama Igor Sekoji. Igor Sekoji kini mengalami perubahan drastis dalam perjalanan hidup sehatnya. Ia berhasil menjalani transformasi berat badan dan kisah transformasinya ini menjadi inspirasi banyak orang. Sebenarnya, apa sih rahasia diet pelantun online ini? Selain diet, Igor pun kerap mengikuti kegiatan maraton loh. Pemirsa mau tahu jawabannya? Kita dengarkan langsung aja di studio Pagi-Pagi Seru. Gokil! Mantap, perubahannya mantap banget nih guys. Ada medalinya ya guys. Nih bisa dilihat ya. Transformasinya keren Iya. banget dari Bang Psycho J. Ini bukti dari finish di NYC Marathon. Yes, benar banget. Ini ada ceritanya loh sebetulnya. Ya. Jadi kalau misalnya maraton di sebuah kota itu World Major Marathon, biasanya emang warga sekitar itu selalu sangat suportif. Oke. Jadi waktu baru nyampe New York kan biasa kan kita lewat imigrasi. Hah? Dan selalu ditanyain tuh, dari negara mana kan kelihatan nih paspor dari Indonesia. Kesini mau ngapain? Iya. Nah begitu gue bilang sini tuh mau maraton, itu orang imigrasinya langsung berubah. Langsung jadi apa ya, ceria dan support. Oh, sampai gitu ya? sampai gue tuh dikasih ini nih, kalau misalnya mau lihat nih ada bintang, ini bros bintang, ini dikasih. Kapan lu pernah dengar cerita orang imigrasi tuh ngasih sesuatu? Oh, jadi Iya ini lagi. bukan dari NYC Ini bukan Marathonnya? dari NYC Marathon, ini bintang ini dikasih sama orang imigrasi. Oh. Karena dia tahu gue mau maraton. Wih, Nah, keren. terus di sini juga kalau misalnya mau ngelihat bentuknya ini agak beda. Kalau kan misalnya ngeliat ini kan kayak ada logo apa Liberty-nya. Iya. University Marathon, lalu ada garis-garis. Nah, garis-garis ini kalau dilihatnya dari samping, ini boleh di zoom di sini. Ini kalau dari samping ini adalah sebetulnya elevasi, Oke. ketinggian. Jadi kita mulai dari awal ini dari Staten Island ini langsung jembatan. Makanya dia naik begini. Nah, ini semua nih gerigi-gerigi naik turun ini adalah elevasi sepanjang jalur maraton 42 km sampai selesai. Berarti Bang Psycho J ini sudah melewati setiap elevasi itu ya sampai finish. Udah selesai akhirnya. semuanya. Keren Gokil. banget. Ntar aku mau ikut ah. Tapi kalau kita ingat Bang Psycho J ini kan yang dari dulu kan, ini sudah bertransformasi banget. Iya. Sekarang ini kelihatannya sangat segar banget gitu. Iya dong. Makanya itu kita lihat dulu nih, satu video ini nih. Ada videonya? Ada dong. Nah, ini grafik yang lo lihat progres gue turun berat badan dari 2022 pertama kali ke dokter gizi itu gue udah turun 10 kilo dari 150, jadi beratnya di situ 140. Lalu lo lihat ini curah menurun, itu angkat beban. Nah begitu lo lihat dia udah mulai agak stabil, itu sebenarnya gue mulai lari. Tapi badan gue berusaha menyesuaikan, makan lebih banyak, restnya juga gue masih pelajarin, sempet flat. Nah kalau misalnya ada merah naik itu biasanya entah kepotong liburan, gua nggak kontrol ke dokter gizi. Berat badan sebetulnya
bukan fokus utamanya. Yang lebih gue lihat itu memang fat loss-nya. Dan ya itulah yoyo naik turun. Gue nggak terus turun terus. Bahkan sampai awal tahun ini pun gue masih naik lagi. Udah menyentuh 100 waktu itu, naik sampai 107. Tapi akhirnya lo bisa lihat di belakang tuh turun lagi. Itu karena apa? Karena gue rutin bikin teman jalan panjang. Ternyata jalan kaki itu ngaruh banget untuk ngebantu gue pembakaran menggunakan cadangan lemak. Nah kalau misalnya lo selalu penasaran kalau gue lari, yang videoin siapa ini dia orangnya nih. Halo. Dia nih yang rekam, makanya dia bisa lebih cepat daripada gue. Kalau kameramen biasa susah mungkin ngejar. Luar biasa banget. Keren ya. Keren banget transformasinya. Tapi ya, ngomong-ngomong tentang Fun and Fact kan kebocoran Ape, deh. mau ngomong apa? Sabar, pelan-pelan ya aku grogi nih. Ngomong-ngomong tentang transformasi, ini ada fun fact tentang Bang Saikoji. Apa tuh? Kalau awal mula dari Bang Saikoji ini awal diet karena dijebak istri untuk datang ke dokter gizi. Iya Bang. Bener. Jadi di pertemanan kita tuh memang kenal sama dokter gizi. Oke. Cuman yang biasanya rajin ke dokter gizi itu semua istri. Ke nama dokternya Dokter Feni. Jadi dia memang suka mantau karena istri gue tuh emang sehat orangnya. Dia bahkan instruktur pole dancing. Oh, oke. Nah, dia selalu bilang, udah lu cek ke dokter gizi lah. Maksudnya biar tahu paling enggak selain gue nggak pernah tahu berat badan gue berapa, berat badannya berapa, terus mungkin body mass indexnya gimana. Jadi biar bisa dibantu. Cuman ya namanya laki-laki, namanya suami tuh kayak kadang-kadang ego kita tuh belum dihancurkan. Jadi gue kayak aduh males. Nah, yang terjadi adalah gue sampai lupa waktu itu. Biasa kan suami kan mau ngapain tuh sama istri izin dulu, entah mau pergi atau mau kemana. Gue sampai lupa gue izin buat apa waktu itu. Yang gue inget adalah istri gue bilang ini, boleh tapi temenin gue ke dokter gizi ya. Akhirnya gue temenin. Nah begitu nemenin dia ke dokter gizi, ternyata gue dijebak. Ya udah sampai di sini ditimbang aja sekalian. Akhirnya ketahuan, berat badannya kayak begini. Itu real istri suportif. Itu agak, walaupun emang agaknya menjebak ya. Menjebak, tapi itu menjebak yang baik. Yang baik dong. Apalagi nih ada fun fact lain? Ada. Bang Saikoji ini katanya berhasil menurunkan 24 kilo dalam 4 bulan ya? Benar? Iya, saya juga lupa pastinya berapa 24 di video. Tapi 24 memang kilo dalam 4 bulan. Tapi memang begitu kita benerin, waktu itu memang challenge terbesarnya adalah makanan. Makanan dan Abang masih makan yang kayak gini nggak Bang? sesekali boleh. Kalau makan yang Sekali kayak boleh. gini Bang? Bukan. Itu nggak bisa dimakan. Nanti debus, itu nanti debus. Itu pasti turun berat badan karena bermasalah di dalam pencernaan. Gimana sih? Oh masih ya Bang? Sesekali nggak apa-apa, maksudnya itu makanan menurut gua bukan musuh. Berarti nggak dibatasin ya kalau makan ya Bang ya? Bukan nggak dibatasin, tapi lebih aware yang paling kita butuhkan tuh apa. Kayak misalnya di sini nih ada rebus-rebusan nih. Berarti nggak pakai minyak kan? Iya. Ada potasiumnya dari pisang, ada serat, ada karbohidrat nih misalnya dari jagung. Di sini ada serat dari buah-buahan. Yang paling penting adalah makanan itu buat gue sekarang adalah fuel, bensin, bukan pelarian. Jadi kalau sesekali makan makanan yang enak nggak apa-apa juga. Aman aja Cuman ya. biarkan itu jadi sesuatu yang untuk kita tahu rasanya, untuk kita nikmatin. Tapi kita harus punya pemahaman dalam keseharian kita makanan yang kita butuhkan tuh apa sebenarnya untuk badan. Sesekali nih makan yang kayak gini gitu nggak apa-apa. Kalau Iya. kamu mah tiap hari. Sesekalinya tuh beberapa menit sekali tapi. Itu kan gimana sih? Itu mah sama-sama aja kali. Tapi sekarang bener-bener menakar banget ya makanannya? Atau biasa aja sebenarnya? Lebih aware aja sih. Maksudnya di rumah nih kalau misalnya orang nanya, gue tuh banyak meal prep sendiri. Jadi gue biasanya lebih banyak siapin protein. Sumber protein itu macam-macam. Ada misalnya dari dada ayam. Itu salah satu sumber protein terbaik. Dan biasanya gue meal prep udah dibumbuin. Jadi nanti ini gue pulang, gue udah siap. Ada dada ayam yang tinggal gue tumis dengan sedikit minyak. Mantep banget. Bang, kita pengen ngulik-ngulik lebih dalam kan abang juga maraton nih di NYC. Yes, Apakah ini tentu bentuk ada dari persiapannya. program dietnya? Who knows? Makanya setelah ini kita bakal cari tahu. Tetap di Pagi-Pagi Seru! Pasti seru. Fundamental gaya hidup berantakan, isi kekosongan buka hati hampa dengan makan. Life is on the line, gotta flip the script. Hey tali sepatu tuh ke hell first trip. Seret langkah meter by meter, the kilometer dari komplek ngiter-ngiter keringat berliter-liter. Heart pumping like a drum, got that cardio flame. Tiap tetesan peluh is me changing the game. Pick up dumbbell, light press, slow curl. Rutinitas naik beban, I'm rebuilding my world. Proteins on my plate, hijau-hijau like cash. Real food, real fresh, watch my energy stash. 5K pertama berjuang sampai garis akhir. Langkah terseok-seok, aku lari dari takdir. Cooking on this runner's lap, progressing moving on. Dengan tujuan selesai, New York Marathon. Pagi Seru! Pasti seru.
harus ngomongin maratonnya sih kalau sama Bang Sakoji sih. Iya dong. Itu Bang, maraton itu bagian dari dietnya atau memang suka aja atau gimana? Begitu udah ada progres dan begitu udah mulai kecemplung nih sama lari, mulai nge-challenge diri sendiri. Kan udah mulai ketemu komunitas teman-teman yang lari, di support. Ada satu running club yang gue ikutin namanya Runners Lab. Oke. Mereka pun punya banyak jalur, misalnya orang mau ikut latihan di sini tuh targetnya apa. Nah salah satu yang gue targetin adalah gue bilang, gue pengen banget usia 42 tuh bisa 42 km full maraton. Dan ditanya kalau misalnya ikut maraton mau ikut apa gitu. Mikir-mikir, gue tembak aja gitu, gue pengen ke New York Marathon. Kenapa? Karena 2022, which is berarti 3 tahun yang lalu, terakhir ke New York itu bentuk gue tuh gak kayak begini. Oke. Beratnya masih 140-an. Dan gue bilang oke, New York Marathon. Akhirnya oke, jadinya ada target. Ini udah diomongin dari tahun lalu, mulai intensif latihannya mulai dari tahun ini dan akhirnya terwujud. Wih. Nah, tapi Bang Sakoji ini juga kan menciptakan campaign slow sistency. Betul. Boleh Bang diceritain Apa-apa, tentang Bang? campaign Slow sistency. Slow sistency. Boleh Bang diceritain? Again, ini kita kembali ke umur ya, gue udah gak muda nih. Jadi kalau misalnya digas banget kayak mungkin teman-teman yang masih muda olahraga, bisa rontok. Jadi mesti sadar diri. Nah, gue nemuin bahwa ternyata progres yang terjadi itu adalah waktu gue combine dengan take it slow, tapi punya konsistensi. Oke. Makanya namanya slow sistency. Perlahan-lahan tapi Oke, pasti oke. lah ya. Jadi nggak terlalu strict gitu ya, tapi slow aja yang penting konsisten. Bukan nggak terlalu strict, tapi memang benar-benar take it slow. Karena gue udah gak muda, gue mulai ini semua journey sehat ini umurnya udah 39. Jadi take it slow dengan kemampuan tubuh yang ada. Oke. Pelan-pelan memahami, karena waktu kita pelan-pelan justru kita lebih notice banyak hal. Oh, oke. Abang share juga itu di Instagram kan? Betul. Kita lihat dulu nih. The best way to go through life itu ternyata bukan cuma soal cepat all the time, tapi nikmatin perjalanan hidup yang kita laluin. Dari morbid obesity ke jalan kaki, ke lari jarak dekat, now full marathon. I did all the practice. My legs are stronger, suhu New York saat itu nyaman, electrolytes dan energi gel gue siap. Yang gak siap ternyata perut gue. Gak sempat buang air besar sejak malam sebelum race. Half a marathon, it was fun. Tapi sampai sekitar kilometer 25, every effort to move faster bikin gue mules. 5 kali antri toilet, 5 kali nggak bisa rilis. So time is no longer what I focus on. I just have to finish. But here's the thing, waktu durasi nggak jadi fokus utama gue. I can see kalau maraton itu adalah perjalanan tekad banyak orang dari berbagai kalangan, usia, negara asal. Gue bahkan sempat bertukar cerita sama pelari-pelari lain yang pelan juga. Bantu pelari yang udah kram dengan tools yang gue punya. Dan gue lihat langsung support dari warga New York yang tetap ada ngedukung peserta yang udah tertinggal jauh termasuk gue. When the fences and barricades are lifted, mulai diberesin, that's when New Yorkers come closer to lift your spirit. Menuju garis finish yang setia nungguin. Mules yang bikin gue gak bisa lari, ngasih gue kesempatan untuk melihat banyak hal beyond my own journey. New York Marathon is about the spirit of perseverance. Slow sistency menyelesaikan perjalanan bukan dengan pride that any of us are strong or fast only, but that we can endure life no matter how long it'll take. If you can make it here, you can make it anywhere. In New York, concrete jungle. Haru banget ya. Udah cocok belum? Slow aja Ini bro. udah slow. Bro, slow, bebe robek. Iya, udah pengen ini, udah jadi pengen lari Sebenarnya nggak juga cuma nih. buat umur-umur yang udah dewasa juga lah bang, kita juga bisa. Boleh, lebih bagus lagi bahkan, karena ini kan cerita gue. Cerita memang yang starting point-nya bukan dari muda. Which is kadang-kadang kita kalau udah sampai umur tertentu dan kita ngerasa kita overweight, kita kayak mager, gampang banget dikalahin sama hidup. Nah kalau masih muda, jangan nunggu tua, mulai dari sekarang. Hai, Oke, mantep keren tuh. banget. Nah bang, ngomong-ngomong soal fun fact lagi nih, masih sesuai dengan konteks yang kita bicarakan. Ya. Itu aku dengar Formal banget. Formal. Jangan kayak gitu, kok jadinya gini Mantap. dah. Elah. Ayo. Nah bang Sakoji ini berhasil menginspirasi orang-orang
dengan membentuk komunitas jalan bersama teman jalan panjang. Betul. Boleh diceritain Bang maksudnya gimana teman jalan panjang? Oke, jadi- Pacar kah? Bukan dong. Bukan. Jadi gue tuh memang apa ya ngerasa perlu jalan. Tapi gini, sebelum akhirnya jadi teman jalan panjang, yang gue lakukan adalah gue ngajak anak perempuan gue tuh untuk jalan-jalan di sekitar Oke. GBK. Nah orang kan biasanya tahu kan GBK tuh yang muter tuh. Iya, ring road itu ya. roadnya. Iya. Gue bilang sama anak gue kita jalan GBK tapi nggak tempat ring road karena dia nggak terlalu suka rame. Oh, oke. Kita coba jalan tempat yang banyak orang nggak tahu. Ada pohon-pohonnya, ada hutan GBK, ada tanjakannya juga. Dan waktu gue jalanin itu ternyata dia seneng. Dia seneng. Jadi akhirnya gue foto dari belakang untuk jadi momen itulah gue ingat. Ya. Akhirnya gue sadar kayaknya banyak orang yang mungkin juga pengen punya starting point untuk hidup sehat, tapi mereka mungkin kalau misalnya langsung nge-gym atau langsung kayaknya ngeliat orang pada lari ikutan lari itu kayaknya cukup intimidatif ya, kayaknya Iya, nggak iya, segampang iya. itu. Akhirnya gue kepikiran gimana kalau gue bikin sebuah komunitas di mana kalau lu pengen jalan di GBK gue temenin. Akhirnya gue bikin akunnya teman jalan panjang. Kalau buka Instagramnya @teman jalan panjang itu foto pertama yang diposting scroll terus itu foto anak gue. Dan gue bikin rutin. Pertama kali gue bikin itu gue ngajak teman-teman sama keluarganya aja. Itu datang sekitar 15 orang. Habis itu gue umumin untuk umum di sosial media, tag collab sama akun Psychoji juga, sekitar 30 orang datang. Nah sekarang tiap kita bikin, ini dari bulan Juli sampai sekarang tiap kali kita bikin, itu ada sekitar 60 sampai 100 orang. Wih, banyak banget. Tapi ini solutif banget loh, karena kan banyak orang-orang yang memang pengen mulai nge-gym gitu ya, tapi Iya. takut deh Shen, soalnya badannya udah gede-gede semua. Iya, Nah, minder ini duluan nih. kan. Dari Iya. bawah ke atas gitu loh. Gimana tuh? Dari bawah ke atas. Iya. Jadi nggak terlalu siap-siap. kaget. Iya. Dan yang orang nggak sadar juga kenapa gue bikinnya Senin, ada beberapa faktor. Apa tuh? Nggak mungkin gue bikin weekend, karena kalau gue bikin weekend di area GBK itu rame banget, banyak Iya. event. Oke. Banyak event. Kenapa gue bikin Senin? Karena kalau kita bikin dari hari Senin buat orang-orang yang datang, you have start this week dengan 5 kilo. You gonna be strong for the whole week. Gitu. Oke. Nah, Ya. Ngomongin masalah hidup sehat, sebenarnya aku tuh udah janjian sama Bang Mai. Dia tuh katanya ada Dokter temennya. gizi? Bukan. Ada temennya yang juga Dokter hidup cinta? sehat. Bukan juga? Bukan juga. Tapi Dokter ini apa? nggak tahu nih Bang Mai nggak Bukan datang-datang dokter. nih. Gimana sih Bang yaudah Mai? kita makan dulu aja. ini nih, Ini dia yang dicari-cari warga nih. Salam. Ada apa nih? Apa? Ini temennya. Iya, halo Bang. Siena Bang. Tunggu deh, ini bukannya artis yang di TV-TV? Bang, ini kan Bang. Yang di TV-TV nih. Jadi kok ngebelakangin gini sih? Ya sorry. Halo. Salim dulu dong. Emang Bang Mai. Udah siap. Bukan foto. Ini yang hidup sehat katanya. Ini hidup sehat, teman ini saya. Temen jalan panjang? Teman Bukan. satu beda. perguruan, Pak. Perguruan apa? Teman sholat Jumat. Nanti bentar lagi, belum. Jiu-jitsu. Jujitsu. Kok begitu? Kok gitu tapi jujitsu? Wah, Mana ibu mau coba? tahu? Mau lah. Gimana dia cara ngejujitsuin saya? Coba deh. Mana coba? Dawa, kamu dawa. Coba Bang. Kasih bang. Ini buat pertahanan diri kita kalau misalkan kita ada apa-apa di jalan. Betul. Oke. Kalau lihat ada ya. macet bisa juga Iya. nih. Tenang nih. Pang. Oh, kunci. Oke. Ini sampai pingsan nggak? Jangan kasihan. Oh gitu. Apa? Ada lagi dong. Suara. Ada lagi gak? Ada lagi. Coba. Oke dulu. Oke. Oke. Kita ya. Jujitsu. Ini dari bawah, kuncian tangan. Kuncian tangan. Oke. Oh ini sambil ground ya, ground. Ini berlutut ya, berlutut. Oh berlutut. Bukan nyembah kan nih? Bukan nyembah kan? Nah, Oh gini. ini tangannya sini bang, tangan sini. Nah, Susah amat nyari duit ya. Oh kekunci nih. Terus. Oke. Terus. Oh gitu. Udah. Susah Ini tapi amat sambil nunggu Bang Mai. Dan juga kita mau tahu ini siapa dia. Iya. Kok jago banget jujitsunya. Artis. Kita lihat dulu nih yang satu ini nih. Nih, Fani buruan deh keluarin. Tamu istimewa pagi-pagi seru yang satu ini merupakan sosok yang serba bisa. Ia dikenal sebagai aktor, atlet, dan pelari, yaitu Dava Wardana. Sebelum terjun ke dunia akting, Dava aktif di cabang olahraga Jiu-Jitsu Brazil yang telah membawa pulang banyak medali. Kini,
Dava juga lagi aktif sebagai runner. Kombinasi sebagai aktor, atlet jiu-jitsu, dan pelari membuat Dava tampil sebagai figur inspiratif. Nah, pemirsa mau kenal lebih dekat dengan Dava? Yuk kita saksikan perbincangannya di Pagi-Pagi Seru. Balik lagi di pagi-pagi seru. Masih seru. Itu video yang tadi tuh harusnya orang tua bisa menjaga anaknya. Pokoknya hati-hati, mau ke kebun binatang, mau ke kebun raya Bogor, mesti hati-hati. Mau ke sama kebun aja. strawberry juga ya, hati-hati juga ya. Pokoknya. Harusnya orang tua bisa menjaga anaknya kayak kita-kita di sini menjaga kesehatan. Kalau ini saat pamnya dia menjaga apa nih? Menjaga Saya ya. menjaga lingkungan, menjaga kebahagiaan bapak-bapak semua di sini. Tapi ngomongin lagi tentang lari nih ya. Jadi berdua-duanya kan suka lari. Iya. Kan satu hobi. Tapi dulu katanya nggak suka lari. Tapi sekarang lari. Itu Tapi gimana dulu- tuh? Iya. Emang iya? Emang iya? Iya, dulu tuh nggak suka lari karena di mata pelajaran sekolah lari itu tuh kayak ya kita tuh lari kayak ngapain sih buat 15 menit, 20 menit, 30 menit udah gitu aja. Jadi nggak nemu funnya. Di mana kan dulu kan ada kayak apa kasti. Dulu ada volley, ada futsal. Jadi kan Dibandingin itu lebih sports yang lain ya? dibanding sport yang lain. Oh, jadi berangkatnya dari memang ini bukan games kan. Kalau volley, kalau badminton kan itu ada gamesnya juga. Udah sama teman-teman lain kan. Kalau lari kan kita dan dulu kan di sekolah sampai dijemur matahari itu kan Iya. siang panas banget. Terus sekarang kenapa suka lari? Sekarang suka lari karena Biar jujur culture. biar culture. Asik. Biar kayak sastra gitu loh. Kalau tadi ngomong sama Biar saya di kayak belakang, sastra. udah suka lari. Udah capek bang sama hidup, kayaknya mendingan saya lari aja kan. Aduh, sedih banget. Lari dari kenyataan itu. Kalau Bang Saikoji kecilnya suka lari juga atau enggak nih? Enggak. Bah, kalau ditanya sekarang pun suka lari nggak? Masih nggak suka sebetulnya. Cuman di satu sisi perlu karena untuk maintain kesehatan dan biasanya sukanya lari itu kita biasanya sekilo, 2 kilo itu memang masih belum enak ya. Biasanya begitu badan tuh udah panas bisa 3 kilo ke atas, nah itu baru kerasa enak nih. baru tuh. Jadi Jadi harus kalau konsisten. awal-awal lari tuh kayak aduh begini banget sih nih kayaknya kapan nih. Tapi begitu udah lewatin beberapa kilometer badan udah panas, heart rate-nya udah stabil. Napas juga udah makin enak. Nah, itu baru kita bisa biasanya mulai enjoy. Iya. Bang, tapi kalau misalkan lari ini sebagai kebutuhan, kan sebenarnya masih banyak olahraga-olahraga lain. Renang, atau apa yang lain sebagainya gitu. Ada kalau gue tetap ada di rumah tuh gue weightlifting. Weightlifting ringan yang biasanya emang menunjang juga untuk lari. Terutama di kaki, leg day gitu. Tapi kenapa lari ini dilakukan ya karena memang buat gue ini sekarang gue kalau keluar kota nih kemana ada waktu lebih entah itu manggung entah itu kerjaan gue senang lari di kota baru karena lari itu bikin gue memperhatikan pojok-pojok baru atau hal-hal lain yang biasanya gue nggak notice di kota itu. Oke, mantap. Karena lari jadi tahu kota ya, Iya. Saikoji ya. Jadi tahu seblak yang enak di mana. Benar juga tuh. Nah, tapi tadi kan kita udah ngeliat Bang Dava ini mau meeting Bang siapa sih namanya? Bang Mae. Bang Andre, Bang Ini Andre. kenapa sih Lupa pakai lagi. pakai kacamata tuh kenapa sih? Keterangan kita tuh terlalu terang buat dia. Bukan dong Bang Mai. Nah, ini aku punya fun and fact buat Bang Dava. Fun and fact. Fun and fact. Fun and fact. Bahwa ternyata Bang Dava ini juara di BJJ Open 2019 dan juara Jiu-Jitsu kelas 76 kg di FBJJI Indonesia Open 2023. Emang iya Bang? Mantap. Benar. Diceritain kali Bang, berarti lu atlet Abang, apa gimana? Lebih kayak hobi aja. Tapi memang dulu tuh pas lagi kuliah, jadi pas waktu luangnya tuh selain ya main-main sama teman tuh suka aja jujitsu, suka bela diri. Karena dari kecil papa itu selalu ngajarin kita tuh harus ada bela diri untuk nantinya semasa kita udah dewasa kita bisa menjaga diri kita sendiri. Bukan secara jadi sok-sok bisa jadi jagoan, tapi secara mentalitasnya, secara kita pembawaan dirinya. Kalau kita bela diri itu biasanya beda sama orang-orang lain yang nggak bela diri. Pastinya. Nah dari situ akhirnya waktu kuliah aku bisa memilih bela diri yang aku sukain sendiri. Karena waktu kecil tuh pernah ikut silat, pernah ikut taekwondo. Bukan dibilang nggak suka, tapi ternyata jujitsu itu tuh martial art yang paling modern karena itu paling belakangan ini ditemukannya. Dimodifikasi dari judo sebenarnya. Oke. Dari judo. Kenapa Bang Mai? Mau ngomong? Ada videonya kan, Pak? Video apa? Grogi gitu. Apa? Video apa? Ada video. Telah, santai. Kita lihat nih, kita lihat videonya nih. Wih. Di sini. Itu di mana Bang? Ceritain dong Bang sedikit
Segini Mantap aja? sih itu. Itu segini. Segini aja ceritainnya Itu sedikit. di Jakarta udah sedikit kan. Sedikit banget ya. Semua kegiatan yang tadi itu di Jakarta. Itu di Jakarta. Cuman aku dulu pernah juga tanding di luar waktu aku kuliah di Melbourne. Di Melbourne, nah terus waktu Jakarta udah bekerja sekarang, kebanyakan tuh tandingnya di Jakarta. Kenapa nggak lanjut bang Jiu-Jitsu bang? Karena lari. Ah, Karena sekarang udah lari. lomba lari berarti sekarang. Lomba lari ya. Karena aku sekarang menemukan kesenangannya di lari-lari maraton. Oke. Sejujurnya juga maraton itu euforianya itu kan sangat amat gila ya, keren banget. Bang Saikoji pasti bisa nge-vouch lah. Kalau kita udah maraton itu dari ciringnya, dari rasanya tuh kita udah kayak kerasa kayak atlet sendiri, bener-bener atlet gitu loh. Walaupun pace orang tuh masing-masing. Kedua tuh aku ngerasa aku banyak banget menemukan orang-orang yang selalu menginspirasikan aku di lari. Iya. Mulai dari temen aku yang udah bekerja, udah punya anak kayak Bang Ibnu Jamil, syutingan juga tapi tetap menyisikan waktu untuk lari. Oh. Terus ada juga teman aku ada Stanley sama Fadel, dia itu adalah penyintas thalassemia. Oke. Thalassemia itu adalah anak-anak yang kekurangan Oh, itu darah. ya. Stop thalassemia. Thalassemia. Mereka luar biasa banget, campaign mereka untuk menyuarakan thalassemia itu lewat lari. Wow, oke. Walaupun mereka tidak full maraton 42 ya, tapi mereka konsisten untuk lari 10 kilo. Jadi kan itu menuang inspirasi diri aku sendiri kayak gue aja yang sehat, masa gue tidak mengadvokasikan apapun dan gue tidak mau untuk bergerak dan kayak improve myself on something gitu. Mantap. Dan terakhir menurut gue kayak lari itu olahraga satu-satunya yang setelah kita bekerja itu bisa menjadi atlet diri kita sendiri. Karena kenapa? Kita hanya mengejar waktu diri kita sendiri. Kita tidak mengejar waktu iya, orang bener, lain. bener. Nih, Mantap. sebelum kita Ngomongin Sholat Jumat. lari sebelum Sholat sama Jumat, sholat benar. Jumat nih. Kita balik ke Jiu-Jitsu lagi nih Oh, Bang iya, Dapa nih. balik. Oke. Saya lihat kuping Bang Dapa disuntik tuh agak ngembang dikit tuh Serius? Buat apaan tuh Nik? Ada di videonya nih. Mana, ada di coba? videonya. Nih ada Pak, nih. Mana? Ngeri juga tuh disuntik ngembang udah kayak kue. Iya, agak mengancam. Bunda tuh pak. Buat apaan sebenarnya? Iya, Iya, buat apa deh pak? jadi itu adalah fenomena yang namanya itu cauliflower ear di para petarung. Apa namanya? Cauliflower ear. Kan kayak cauliflower itu kayak yang kayak brokoli gitu loh, kayak tahu kan? Oke. Cauliflower. Tahu, mamanya tahu? Tahu lah. Oke. Nah, kayak jamur ya, jamur gitu, jamur. Nah, Jamur bahasa. Saya jamur. ya. Ya. Nah, banyak yang bilang kalau orang-orang yang kuping kayak gitu jangan diajak berantem karena pasti tahu itu kita itu pertarung. Iya. Nah, kenapa? Karena kita seperti yang tadi aku lakukan, cekekan itu kan jadi banyak gesekan. Kita jadi sering kegesek mukanya, kupingnya, dan kuping ini kan bone-nya itu kan sebenarnya nggak kuat ya, kayak tulangnya itu kan nggak sekuat tulang-tulang lain, tulang lunak. Jadi sering gampang terdamage. Nah, kalau sering ada gesekan, nanti gumpalan darahnya itu semakin banyak, jadi kayak bengkak. Nah, waktu bengkak, pentingnya untuk kayak buat aku itu langsung ditarik darahnya. Agar tidak seperti kayak Khabib, kan Khabib tuh terkenal banget tuh, petarung terkenal banget. Benar-benar. Bener-bener kupingnya tuh ngembang sampai kayak gini, bisa nutupin, kasarnya tuh hampir nutupin lubang telinga kita sendiri. Iya. Nah ya karena aku juga kerja di dunia entertainment ya, harus menjaga, jadi aku harus setiap kali itu membengkak dikit, aku harus tarik. Gitu. Oh gitu. Jadi, kalau- Bang Mai tuh gituin bang. Pesennya Atau Dava. gini, gua gesek-gesek sekarang biar Jangan, kelihatan. bahaya. Pesennya Dava kalau nemu orang yang kupingnya agak ngembang dikit jangan diajakin berantem. Ngembang dikit. Yang pertama dia petarung, yang kedua gua nggak tahu dia budak apa kagak. Iya sih, itu harus dipikirin juga sih. Pokoknya Tapi ngomong-ngomong hati-hati ya. tentang motivasi ke olahraga, Nah. ini baik Bang Sakoji ataupun Bang Dava ini ada inspirasi, bukan inspirasi sih, Ada dorongan dari motivasi. sang kekasih nggak sih? Dari Bang Saikoji dulu bang. Kalau gue sih memang namanya udah nikah nih, tahun ini gue udah 20 tahun menikah. Istri tuh istri tuh selalu memang pengen banget gue, cuman ya namanya bapak-bapak ya kadang-kadang suka ngeyel ya. Iya. Cuman begitu gue udah jalanin ini semua dia sangat dukung, dia sangat support. Gue bilang gue pengen lari, gue pengen ikut race ini, gue pengen lari ke New York City Marathon, dia selalu ready karena
buat dia sendiri dia ngerasa benefitnya suaminya tuh makin fit itu makin seneng lah. Iya, makin long last, panjang umur dalam kesehatan tentunya. Kalau Bang Dava gimana? Kalau Kalau aku pasti juga disupport, tapi melebihi dari Dari itu siapa, aku Bang? look up tuh Supportnya ke dari siapa? Dari papa ibu? mamaku sih. papa mama. Di luar dari papa mama, ibu bapak. Ada dua. Sama dong. Elah. Sama-sama aja karena, dong. kalau buat aku tuh dukungannya itu kalau dukungan langsung pasti, tapi secara tidak langsung tuh aku melihat papa aku tuh di umur 57 sekarang tuh masih konsisten berolahraga. Dan buat aku tuh luar biasa banget dan itu menjadi mimpi buat aku suatu hari kalau aku udah berkeluarga, aku tuh pengen memberikan contoh terhadap anak aku habit-habit yang cukup baik tanpa aku paksain dia, suruh-suruh dia, tapi aku contohin aja. Oh iya. Aku iya. contohin Akhirnya aja, dia sendiri ya. olahraga aja, gue bangun pagi, pengen achieve sebuah goal dalam lari atau mungkin nanti suatu hari triathlon lah kayak Dito Percussion atau apapun itu, tapi konsisten, nanti anak pasti akan mencontohkan sendiri sih. Oh gitu. Inspirasi banget, Pak. Jadi geseran dikit berarti udah ada motivasi nih dari pasangannya nih. Jangan kesana dong. Gimana sih? Apa? Gimana sih? Menarik. Ini ada fun and fact apa lagi nih? Win? Ada fun effect buat Bang Dava. Tapi Apa katanya tuh? Bang Dava ini sempat dilarang oleh sang ibu untuk terjun ke dunia hiburan. Iya. Emang iya Bang? Sebenarnya bukan sepenuhnya dilarang, tapi beliau kan udah melewatkan asam garamnya ya dunia entertainment dari 20 sampai 30 tahun yang lalu gitu. Udah berkecimpung cukup lama. Jadi pastinya kan ibu itu pengen menjaga anaknya. Dan ibu sudah mengedukasikan aku dulu sekolah sampai ke Australia, ke luar negeri. Pasti harapannya pengen karir yang lebih stabil. Oke. Nah, kalau entertainment itu kan kita tahu Naik sendiri turun ya. tidak Gonjang-ganjing. Gonjang-ganjing ya kan. Kayak naik kora-kora katanya kan. Jubla-jubla suwo. Jublo ya, tapi kan Enggak, itu kelamaan, itu kelamaan. Lagu tuh. tapi kan ya untungnya zaman juga sudah berbeda. Ada hal-hal opportunity yang kita nemukan baru sebenarnya di entertainment. Kayak aku pun di lari aja tuh bukan hanya lari sendiri, tapi aku juga dapat kesempatan kerjaan juga di lari dan kesempatan juga untuk menyuarakan hal-hal yang aku bisa suarakan dan relevan orang tuh jadi relate. Contohnya thalassemia. Terus tahun ini aku ngebangun rumah singgah sama Ronald McDonald House Charities. Oke. Jadi setiap maraton aku tuh aku pengen banget bisa ngegaitin campaign-campaign sosial sih. Jadi hal-hal seperti itu kan juga menurut aku tuh aku bisa membuktikan juga ke orang tua aku bahwa ini dari entertainment tuh aku bisa juga loh membantu. Kalau dalam bahasa aku tuh sedekah walaupun tidak langsung secara duit, tapi secara misi, secara awareness orang jadinya tahu. Berarti lah Bang Dava ya. Mantap. Nah, artinya apa? Dalam hidup harus berarti buat orang. Iya. Tidak dalam bentuk kasih, tapi dalam perbuatan yang Cakep. lain. Lagi Bang Mai. Kak Gem, nih ya, Kak Mai. Iya. Paham. Bang Dava anak tunggal. Nurut sama orang tua Iya, baik tuh. dekat sama ibu Betul. sampai dia tidur aja. Sekarang nih sampai sekarang masih gerintil-gerintil rambut Mae, Pak. Serius? Nggak sampai sekarang, tapi sempat sampai SMP malah pernah sih. Sampai dibeliin rambut, Iya. rambut palsu, Pak. Maksudnya buat apa? Kalau dia keluar negeri, emaknya nggak ikut, rambut itu aja pada gerintil-gerintil, Pak. Jadi dulu tuh nggak bisa tidur kalau nggak apa gerintil-gerintilin Iya. apa sih kayak. Ya rambut aku lagi diikat lagi. Nggak Buka usah, dulu. nggak usah. Oh, iya. Beda rambutnya. Nah sampai ya karena mama kan juga di entertainment dan dulu belum pakai hijab, jadi kan dia harus ngejaga rambutnya dong. Nah dulu tuh sampai harus beli wig untuk kayak nggak merusak rambutnya dia sendiri. Oh gitu. Jadi wignya emang buat Unik juga ya. menutupi Iya. itu buat. Kalau Bang Saikoji ini anaknya ada yang kayak gitu nggak Bang? Apa tuh? Kebiasaan. Kayak Kebiasaan Dava nih. unik. Kebiasaan unik. Aku dong kebiasaan unik. Bukan, nih. Yunika. Kebiasaan unik, wah anak ada 3 nih. Jadi masing-masing kayaknya ada aja apa kebiasaan unik masing-masing tuh ada aja. Kalau yang paling tua udah kuliah. Oke. Yang kedua masih SMP, yang paling kecil nih yang masih umur 7 tahun dia masih kelas 2 SD. Kadang-kadang masih suka nyelip tidur sama kita. Itu Pak, yang nggak bisa Pak tuh Pak. Apa yang nggak bisa apa? Nggak bisa dilanjutin saat ini. Habis ini aja dilanjutin nih. Ya Ya udah, tetap dipakai seru deh. Pasti seru. Tiba-tiba banget. Balik lagi di Bagi Seru. Pasti seru. Masih bersama Dava dan Saikoji. Iya dong. Kita pengen tanya-tanya lagi ini tentang transformasinya yang sangat menginspirasi pastinya. Iya. Ya. Yunika kayaknya pengen ada yang nanya banget nih. Pengen Coba dong, tanya dong. nanya.
Kapan Katanya- lagi? Ayo dong Yudika. Bang, ngeliatin Dava siapa ini- sih? Nggak tahu nih ngeliatin siapa sih kok pakai kacamata? Udah begini. Ini Ngeliatin ternyata. panci. Bang Dava ini ternyata selain suka lari tapi suka juga sama motor Vespa. Wes. Betul. Suka juga sama aku. Aduh. Ibu Satam, tolong Satam. Prit. Malah diusir tuh. Ibu bayangkan mimpi deh, Bu. Iya, nggak apa-apa, mimpi Udah. aja dulu. Yuk, Oke, gimana Bang? lanjut. Dava. Ya Vespa aku punya tadinya 2, sekarang jadi 1. Kenapa Bang? Maksudnya disatuin Vespanya? Enggak dong, dijual Enggak, satu. enggak. Karena menurut aku ya dijual dan menurut aku 1 aja tuh cukup. Nah tadinya tuh aku punya sprint yang pertama, aku namain tuh Glory karena aku suka MU, Glory MU. Oh, yang sering kalah itu ya? Enggak, enggak. Kemarin baru menang. Enggak, Kemarin. sekarang rekornya lagi bagus ya, tolong ya. Lanjut. Kedua itu Vespa tahun 65 VBB yang tadi ditampilkan itu aku namain Saka karena sang Saka merah putih kan 65. 65 ya pasti banyak lah kejadian yang terjadi Ya, ya. dalam Indonesia. Terus memang di desain Vespanya itu ada Garuda seperti Vespa Kongo kan. Vespa itu selain VBB ada yang terkenal tuh Kongo. Kongo itu tuh pemberian dari pemerintah Indonesia dulu atas pasukan yang ke Kongo. Pasukan Garuda. Dan pasukan Garuda yang ke Kongo dan akhirnya dipulangin itu dihadiahkan tuh Vespa Kongo ini yang spesial buat pasukan-pasukan ini dan ini sekarang tuh langka dan pastinya harganya tuh mahal. Nah tahun 65 ini aku itu diduplikasikan seperti Kongo. Walaupun tidak Kongo tapi diduplikasi seperti itu. Oke, Nah, kalau Bang Saikoji, ini hobi lainnya apa nih? Hobi lainnya selain lari, tetap ngerjain musik sih. Yang pasti gua emang orangnya tuh punya hobi tuh kayak ngoprek-ngoprek musik lama kadang-kadang. Jadi ada namanya kita tuh bikinnya sampling. Ya. Jadi misalnya kita ngechop musik-musik lama, terus kita oprek supaya dia jadi musik yang baru. Contohnya nih, di sini kan ada ya belum ada di sini aplikasinya. Nanti ya. Percaya kita kalau Bang Saikoji yang ngomong mah. Iya lah pasti lah nge-produce. Tapi ini kan karena sangat menginspirasi nih. Iya, Kita kenapa, harus Bang? denger nih kata-kata hari ini tuh Dari apa Bang sih? Dava aja deh, dari Bang Dava. Coba dari Kita Bang tutup Dava. nih. Oke, Serius ya Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sholatlah hari ini, sholat Jumat, jangan besok. Luar biasa. Karena besok hari Sabtu. Nggak ada sholat Jumat hari Sabtu. Nggak ada sholat Jumat hari Sabtu. Bang Saikoji nyanyi dong. Bang Saikoji, Bang. Oh ya, tapi Kata-kata gue hari juga ada ini. kata-kata nih. Iya dong, kata-kata dong. Yang pada pengen sehat nih, Oke. diingat baik-baik. Nggak perlu cepat, yang penting start. Nggak perlu cepat yang penting. Tapi gue boleh nambahin sedikit. Boleh. Sedikit. Ada lagi. Enggak. Bukan kata-kata sih, maksudnya ngelanjutin yang tadi. Maksudnya lari itu tuh ya kita nggak usah mau mulai takut langsung dijudge sama orang pace-nya langsung kayak aduh tapi gue pace keong atau apa itu menurut gue start aja dulu. Apalagi namanya maraton. Interesting fact-nya tuh maraton itu latihannya itu 70% itu malah 80% itu malah easy run. Easy run itu berarti kita harus lebih santai latihannya. Nggak boleh nge-push. Jadi jangan bayangin kalau suatu hari kalian latihan maraton itu malah latihan itu capek banget, gue nggak akan ada waktu buat kerja atau apa. Enggak, latihan maraton tuh malah kebanyakan harus easy agar tubuh kita itu nggak stres. Oke, luar biasa banget. Sayang banget ini seru banget tapi waktu kita udah habis. Makasih banyak untuk Bang Dava dan juga Bang Saikoji ya udah datang ke sini udah menginspirasi. Kita akan kembali lagi di hari Senin. Iya. Jam 9.30 waktu Indonesia Barat cuma di TV One. Pagi-pagi seru. Pasti seru.